Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Persiapan menghadapi Ramadan. Apa sih tarhib Ramadan? Tarhib berasal dari bahasa Arab. Di dalam ilmu sharafnya, rohaba, yarhabu, rohaba, yurohibu, tarhiban. Maka orang menyebutnya adalah tarhib. Apa itu tarhib? Mempersiapkan diri, memperluas, menyiapkan diri, siap segala sesuatunya untuk menghadapi apa yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siap, ikhlas, ridho, lapang dada untuk menerima perintah Allah yang berupa syariat, yakni puasa di bulan Ramadan. Maka kalau orang Arab menyebutnya adalah ahlan wa sahlam bihudurikum, ya, atau ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Welcome Ramadan. Orang Sunda nyebutnya Wilujeng Sumping Ramadan. Orang Jawa menyebutnya Sugeng Rawuh Ramadan. Wilujeng Sumping, Sugeng Rawuh, welcome, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Itulah tarhib. Tarhib secara luas menyiapkan diri untuk menghadapi di bulan Ramadan ini, karena ini semata-mata adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan tarhib. Ada yang mengupamakan begini, tarhib artinya adalah menghadapi tamu yang agung. Seorang presiden, seorang raja, seorang presiden akan datang ke sebuah desa namanya Wanasari, kecamatan Rowokele. Seorang presiden akan datang ke sebuah desa yang namanya Wanasari, kecamatan Rowokele. Maka orang atau desa yang akan didatangi tentu lurah, camat, bupati, bahkan gubernur sudah siap siaga untuk melayani tamu yang terhormat, tamu agung, yaitu presiden. Tentunya mempersiapkan diri, jalan yang akan dilewati disapu supaya jangan kotor, solok-solokan dibersihkan supaya jangan mampar. Kalau di sebelah kanan kiri ada pohon yang mengganggu, tumbuh-tumbuhan yang mengganggu jalanan, maka dirapihkan, karena akan ada presiden yang datang kepada desa yang namanya Desa Wanasari. Sudah diatur oleh kepala desa
oleh camat, bahkan oleh bupati. Mengapa demikian? Sebagai rasa penghormatan akan datang tamu agung. Kemudian yang dimaksud di sini adalah tamu agung adalah Ramadan. Mengapa Ramadan disebut sebagai tamu yang agung? Karena Ramadan adalah unsila fihil Quran, diturunkan Al-Quran pertama adalah di bulan Ramadan. Nuzulul Quran adanya di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulqa'dah, di bulan-bulan yang lain, tapi adanya hanya di bulan Ramadan. Itulah mulia. Seperti di Mekah ada namanya Ka'bah. Ka'bah mulia. Mengapa mulia? Karena Allah menyuruh untuk menghadap ke Masjidil Haram yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis, ya, istiqbala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sab'ata asyara sakaron, yaitu 16 bulan, atau sab'ata asyara atau 17 bulan, sitata asyara atau sakaron, menghadap Masjidil Haram, menghadap Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian Allah menyuruh wawali wajhaka satral Masjidil Haram, untuk menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram jadi mulia. Orang yang sholat 1 rakaat di sana dilipat gandakan menjadi 100.000 pahalanya. Orang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, 2 rakaat dilipat gandakan menjadi 1000 kali, diberi pahala 100.000 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia karena itu tempat sebagai orang menuju sholat menghadap Baitullah. Mulia. Ramadan mulia. Segala amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun waktunya hanya 1 bulan. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Siapa yang harus mempersiapkan? Umat Islam. Di antaranya, apa yang harus disiapkan? Akan ada tamu agung yang namanya bulan Ramadan. Ikhlas dan ridho, rela akan menghadapi datangnya bulan Ramadan. Bahkan kita senang. Bagi umat Islam harus senang ketika bulan Ramadan datang. Mengapa? Segala amal yang tadinya membaca Al-Quran hanya 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10. Untuk bulan Ramadan, orang baca Quran akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Adanya hanya di bulan Ramadan. Maka kita harus siap ikhlas. Ketika kita sudah siap ikhlas, senang dengan datangnya bulan Ramadan, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man faroha bituhuli Ramadan harama jasaduhu aniniron. Ini fadilah amal. Barang siapa orangnya yang merasa senang, bangga dengan adanya datang bulan Ramadan, harama jasadahu aniniron, diharamkan jasadnya dari api neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Itu keistimewaan kita menghadapi di bulan Ramadan. Yang kedua, disuruh silaturahim. Silaturahmi. Apa silaturahim? Menyambung saudara, orang tua, ibu, kakak, adik, handetolan yang masih satu kerabat disebut
silaturrahim. Rahim artinya satu turunan, satu rahim, satu kandung. Saudara yang satu kandung disebut silaturrahim. Yang kedua, silaturahmi. Teman, kawan, handetolan, teman kerja, teman usaha, teman pengajian, teman sering kemana-mana, itu disebut silaturahmi. Nah, keduanya harus kita jalankan. Kata Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, apakah wahai para sahabatku, apakah kamu mau akan aku tunjukkan sesuatu yang mulia ketika dunia, mulia di akhirat? Apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sil man qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang sudah memutuskan kepadamu. Kalau punya salah sama teman sekantor, seusaha, seperdagangan, teman, diam-diaman sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, kita jangan ikut diam. Ketika dia diam, kita nggak usah ikut diam. Kita yang menjawab, kita yang datang, kita yang SMS, kita yang WA terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Mohon maaf, barangkali saya ada kesalahan. Itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ketika kita terzolimi, kita loh yang terzolimi, kita didolimi, dibenci, dicaci, dimaki, dihina, dilecehkan. Terus kata Rasulullah, wa'fu man zolamaka, maafkan orang yang mendolimi kepadamu, kau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang didolimi minta maaf, itulah orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ada lagi, wa yaghfiru kullu syai'in, Allah akan mengampuni illa rajulun muslim. Allah pada bulan Sya'ban ini, Allah akan mengampuni seluruh dosa anak Adam, kecuali illa rajulun musyrik, kecuali orang yang musyrik kepada Allah tidak diampuni oleh Allah pada bulan Sya'ban ini. Au musahin, atau orang yang punya rasa dendam. Maka di tarhib Ramadan ini, persiapan menghadapi bulan Ramadan, menghadapi hari-hari Ramadan tinggal beberapa hari, maka hilangkan sifat musahin, permusuhan. Yang punya unek-unek dalam hati, tolong agar segera minta maaf, karena ibadah kita tidak bisa diterima oleh Allah. Apalagi ini akan menghadapi puasa. Puasa kita tidak diterima oleh Allah seandainya kita masih punya sangkutan musahin, dendam yang terus-terusan. Jangan sampai berbuat dendam. Rasulullah selalu memaafkan kepada Abu Jahal, memaafkan kepada lawan-lawannya, tidak pernah tidak memaafkan. Contohnya Rasulullah. Para wali-wali Allah selalu memaafkan kepada orang yang mendolimi kepada wali itu. Dia selalu memaafkan. Itu adalah sebuah contoh. Nyontoh Rasulullah, nyontoh orang solihin, nyontoh para wali-wali Allah. Selalu maafkan. Jangan sampai ada kedendaman menghadapi di bulan Ramadan ini. Itu musahin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian yang ketiga, disuruh, itu tadi disuruh silaturahim. Disuruh silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahmi sudah. Yang selanjutnya
silaturahmi atau silaturahim kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Dengan ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur alla wasuruha. Kuntu, aku pernah dulu melarang ketika Islam masih sedikit di Mekah, di Madinah. Pada waktu posisi Islam masih sedikit, Rasulullah melarang untuk ziarah kubur. Namun beriring waktu 3 tahun setelah itu, ada riwayatnya, setelah itu sudah lama, iman sudah kuat, Rasulullah Allah wasuruha, itu namanya nasikh dan mansukh. Hadis yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, dalam ilmu usul fikihnya itu hadis yang pertama adalah nasikh atau mansukh nasikh. Hadis yang kedua Allah wasuruha, itu hadis yang kedua adalah memansukh kepada hadis yang pertama. Oleh karena imannya sudah kuat, Allah wasuruha, marilah kita untuk berziarah kubur. Mengapa demikian? Mamil mayiti, sesungguhnya mayit fil kubri kal ghariki al mutahossa. Hadis riwayat Imam Dailami. Sesungguhnya orang yang mati itu mengharapkan pertolongan. Orang yang mati seperti orang yang dalam keadaan kerem, dalam keadaan terendam di lautan, sehingga mereka memberikan pertolongan, minta pertolongan yang luar biasa, khususnya kepada orang-orang yang hidup min abin au ummin au uhtin au sodikin, baik kepada teman, kawan, ondetolan, orang tua, yang anak kepada orang tua kepada anak, dan selanjutnya. Maka itulah pertolongan yang dimintakan kepada orang yang ahli mayit, ahli kubur. Maka dengan tarhib ini menunjukkan sangat dibutuhkan orang-orang yang sedang berada di kubur itu meminta pertolongan kepada orang yang hidup. Inilah yang dimaksud dengan tarhib. Bukan hanya silaturahmi kepada orang yang hidup, tapi juga silaturahmi orang tua. Maka menjadi sebuah tradisi ketika tarhib ini menghadapi untuk ziarah kubur. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man maro alal maqabir, barang siapa yang berjalan di atas kuburan, wa qara'a, kemudian membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ihda asrata marrah, 11 kali. Kemudian summa wahaba ajroha, kemudian dia memberikan pahala surat ikhlas itu kepada orang yang sudah meninggal. Lil maut atau min ajri bi adadi amwat, maka orang yang membaca itu surat ikhlas 11 kali sama dengan akan mendapat pahala sesuai dengan jumlah ahli kubur yang diberikan doa oleh kita semua. Kita mendoakan kepada mereka, justru kita juga akan mendapat pahala, diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan jumlahnya orang yang mati yang sudah berada di alam kubur. Kemudian waktu itu ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana natasaddaq, aku akan sedekah. Yang sedekah itu disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. An mautina wa tahujju anhum, dan aku akan menghajikan kepada mereka.
wattad'u lahum, dan aku akan mendoakan kepada mereka yang sudah meninggal. Hal yasilu dzalika ilaihim? Maka sahabat itu menanya, apakah pahala itu sampai kepada mereka? Saya akan sedekah yang saya niatkan untuk orang yang mati. Saya akan haji yang disebut dengan badal haji, yang itu akan saya sampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Qala na'am. Iya, Nabi menjawab, na'am, iya. Innahu la yasilu ilaihim. Haji kamu, sedekah kamu, doa kamu akan sampai kepadanya. Wa innahum yafrahuna kama yafrahu ahadukum. Mereka bahkan akan senang sebagaimana orang yang hidup ketika diberi hadiah sesuatu, dia akan girang, akan senang, akan gembira, sebagaimana ketika kita hidup di dunia diberikan hadiah, diberikan parcel, maka kita akan benang, senang, ngobrol dan sebagainya. Itulah keutamaan orang yang memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Sedekah diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Haji diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Umroh diniatkan untuk orang yang tua yang sudah meninggal. Maka kamu akan mendapat pahala, juga mereka yang sudah meninggal akan mendapat pahala. Itulah keutamaan, dan inilah amalan tarhib akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan barakallah li wa lakum, bermanfaat bagi kita ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang pertama tadi, tarhib artinya adalah mempersiapkan. Pertama, harus merasa senang akan menghadapi bulan Ramadan. Barang siapa yang senang, ridho dengan datangnya bulan yang mulia ini, haramallah jasadahu aniniron. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Orang tua punya salah dengan orang tua, minta maaf kepada orang tua, handetolan, kakak, adik dan semuanya, keluarga, teman. Yang ketiga, jangan ada musuh-musuhan. Dan yang keempat, disunahkan untuk bersiarah. Bagaimana yang orangnya rumahnya jauh? Ada yang di Jawa, ada yang Banten, ada yang di Bandung, sementara kita merantau di Jakarta. Gimana caranya? Kita cukup membaca tahlil, membaca surat Yasin, yang pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal secara jarak jauh. Tapi bagi orang yang dekat rumahnya, lebih utamanya adalah untuk berziarah kubur sebelum menghadapi bulan Ramadan. Itulah silaturahmi, bukan hanya kepada orang yang hidup, juga silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal dengan cara ziarah dan tahlil bagi yang rumahnya jauh dari rumahnya. Barakallahu li wa lakum, wallahu yahdil irsad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.